ليكون للعالمين نذيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولن يشرك به أحدا. وأشهد أن نبينا ورسولنا وحبيبنا ومحمدا النبي الرسول المبعوث بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيه ومن اهتدى بهديه أفضل صلاة وتسليما. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نسأل الله تعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى كما نسأله علما نافعا ورزقا واسعا مباركا حلالا طيبا وإيمانا صادقا وعملا صالحا مقبولا وتجارة تقول يا عليم ما الصدور أخرجنا من الدور مقبولا. Para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, tentu berbahagia sekali Allah masih mengizinkan kita untuk berusaha menambah ibadah kita dan bisa mengurangi dosa-dosa kita dengan selalu mengkaji firman-Nya dan kitab suci-Nya Al-Quran yang menjelaskan kitab yang penuh dengan berkah, penuh dengan nilai tambah yang baik. Semoga kita dengannya mendapat rahmatnya, ridhonya dan barokahnya yang insya Allah memberkahi kita semua, kesehatan kita, rezeki kita, keluarga kita, bahkan dunia sampai akhirat kita. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Kajian kita masih dalam surat Asy-Syu'ara yang berkisah sampai dengan kisah tentang Nabi Musa dengan Fir'aun yang terjadi perdebatan. Nabi Musa menjelaskan tentang rububiyahnya Allah. Dan ini saya kira memang idealnya adalah ini. Mengenal Islam itu perlu mengenal rububiyahnya. Seperti ketika Nabi Muhammad diutus, yang dikenalkan dulu adalah Iqra bismi rabbik, bukan bismillah. Bacalah apapun ini dalam konteks rububiyahnya Allah. Karena rububiyahnya yang indrali yang kita bisa lihat dengan bentuk nyata. Tidak saja zakat raya, bahkan juga diri kita itu penuh dengan rububiyah. Semakin kita dalami, kita semakin terperangah. Tidak mungkin ciptaan manusia. Tidak mungkin ini aturan yang punya manusia. Pasti ada yang maha pengatur, maha pencipta, maha penjaga, dan selanjutnya dari bilang kabul yang dikenalkan oleh Nabi Musa yang lalu yang tidak percaya dengan Rob itu. Terakhir Rabbul Masyriqi wal Maghribi wa ma bainahuma, yaitu Tuhan Masyriq, Tuhan di mana terbit matahari, dan Tuhan di mana di sana juga tenggelam matahari, dan Tuhan pencipta, penjaga, penata antara keduanya. In kuntum ta'qilun, jika kamu mau menggunakan akal dan Tuhan.
Ternyata Fir'aun tetap saja menolak dan bahkan mengancam, kalau kamu masih menyembah Tuhan selainku, niscaya aku akan kamu akan aku penjarakan. Yang kemarin kita bicara ini juga, itulah otoriternya kuat penguasa. Kalau sudah secara logika berdebat, kemudian tidak juga mau mengalah, mengakui kekeliruannya, yang muncul kemudian adalah dalam istilah sekarang kriminalisasi. Sehingga saya ulang lagi mulai ayat 30 ya. Ayat berapa? 40 sekali. 40? Iya, sudah. Ya, saya baru sekilas saja ya. Apakah kalau aku datangkan bukti nyata, kamu juga seperti itu? Kira-kira seperti intinya Nabi Musa. Maka Fir'aun menantang. Oke, datangkan itu jika kamu benar seorang Nabi dan Rasul. Maka dilemparkanlah tongkatnya dia yang satu. Kita tahu menjadi ular raksasa. Berikutnya mencabut tangannya dari bagian bajunya, maka muncullah cahaya putih. Dua mukjizat. Ternyata tetap saja bahkan mengatakan kepada para pembesarnya, dia adalah seorang ahli sihir juga, yang tujuannya ingin mengusirmu dari dunia. Maka apa pendapatmu? Minta pendapat para penggede. Maka penggedenya mengusulkan untuk apa? Ya mengusir dia dan saudaranya, dan pertama dengan mengumpulkan para jago-jago sihir dari segala penjuru sihir. Kemudian dikumpulkan orang dan kira-kira tidak apa namanya, istilah kita apa itu ya, bukan pertandingan sebenarnya seperti itu ya. Dan sudah sampai dihadapkan dengan jago sihir seluruh Mesir. Kenapa? Ternyata kita tahu bahwa mukjizat tidak bisa ditandingi dengan sihir apa. Karena mukjizat bukan sihir. Mukjizat adalah suatu hal yang luar biasa. Luar biasa berarti tidak tercapai akal, apalagi secara indera, dan tidak bisa dipelajari, dan itu hanya diberikan kepada para nabi dan rasul sebagai bukti akan kebenaran mereka sebagai nabi dan rasul. Inilah yang kita 41 pada ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma ja'a as-saharatu qalu li fir'aun inna lana la'ajran in kunna nahnu al-ghalibin. Maka tatkala ahli-ahli sihir datang, mereka bertanya kepada Fir'aun, apakah kami sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang? Jadi jago-jago sihirnya mengharapkan hadiah besar, bayar-bayaran ajran itu kalau kita menang. Tafsirnya ayin ghalabna bisihrina Musa. Hei Fir'aun, kalau kita nanti menang, bisa mengalahkan Musa dengan sihir kita, fahal
atukrimuna bil mal wal ajril jazil. Apa engkau bersedia memberikan hadiah, pemberian harta dan balasan yang besar, al-jalil, al-jazil, yang besar, yang banyak. Jadi intinya minta dihadiahi dengan hadiah yang besar, nanti bisa mengalahkan mukjizatnya Nabi Musa. Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin. Jawabnya Fir'aun, iya pasti, dan sungguh kalian akan aku jadikan orang-orang dekatku, orang-orang ring satuku. Innakum idzal, sungguh kamu sekalian akan menjadi orang-orang yang di sekitarku, muqarrabin, yang dekat. Ini Qala lahum Fir'aun, Fir'aun pun berkata kepada mereka, Naam, ya mu'tikum ma turidun. Aku akan memberikan kepadamu segala apa yang kau inginkan. Ma turidun itu apapun yang kalian kehendaki, yang kau inginkan. Wa aj'alukum minal muqarrabin, dan akan aku jadikan kamu sekalian dari orang-orang dekatku, orang-orang ring satuku. Indi wa min khassati julasai, orang dekat di sisiku. Indi wa min julasai, julasa sama dari jalis. Jalis itu orang yang selalu duduk di dekat, duduk dekat. Jalis. Jadi kalau jalis itu berarti teman dekatnya yang selalu mengajak ke perbuatan yang buruk. Jadi kalau jalis orang yang duduk, majelis tempat duduk. Di sini kalau menjadikan, iya, dan berikan apa yang kau inginkan, dan aku jadikan kamu sekalian orang-orang dekatku di sisiku, dan orang yang selalu duduk di sampingku secara khusus total. Qala lahum Musa alqu ma antum mulqun. Semuanya Pak. Fir'aun menjawab, ya Pak Dwi. Fir'aun menjawab, ya kalau demikian sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang-orang yang didekatkan kepada Dia. Ketiga setelah itu. Berkatalah Musa kepada mereka, lemparkanlah apa yang hendak kamu lempar. Ya. Jadi Musa mempersilahkan tukang sihir untuk menunjukkan kehebatannya. Maka lemparkan apa yang kau ingin dilemparkan. Biasanya adalah tali temali. Filkalan ijaz. Kalau Musa di dalam ini ada ringkasan. Jadi mestinya lebih panjang daripada itu, tetapi sangat diringkas.
Indikatornya apa? Dalla alaihi siyak. Siyak itu adalah konteksnya, konteks. Yang itu dibuktikan oleh konteks ayat itu. Dalla alaihi siyak. Yang konteks ayat menunjukkan atau mengindikasikan adanya peringkasan takdirus yang kalau disebutkan secara sempurna ringkas faqalu li Musa inda dzalik, mereka pun berkata kepada Nabi Musa inda dzalik, saat itu imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnu mulki. Apakah kamu yang melemparkan dulu, wa imma atau kami an nakuna nahnu mulki, kami yang mendahului melemparkan. Apa yang kita lempar? Kama dzukira fil A'raf, itu sebagaimana disebutkan dalam surat Al-A'raf. Yang saudara lebih panjang di sini karena sudah pengulangan, bisa lebih ringkas. Jadi kalau dilengkapi sebelumnya adalah itu. Jadi justru tukang Fir'aun itu yang mempersilahkan Nabi Musa pilih dulu, pilih kemudian. Fa'ajabahum Musa biqaulihi, maka Musa menjawab dengan perkataannya antuma antum mulkun, lemparkanlah apa yang tidak kalian lempar. Ai ibda'u bi ilqa'i ma turidu, mulailah kamu melemparkan apa yang kalian inginkan. Fa ana la akhsyakum, aku tidak khawatir, tidak takut kepada kalian. Qalahu, Nabi Musa mengatakan saya tidak takut, tidak khawatir itu. Sikotan, sikoh, apa sikoh? Nah, saking percayanya binusratillah, dengan pertolongan Allah lahu kepadanya, wa tawassulan li izharil haqqi, sebagai tawassul, sebagai perantara, media, berwasilah Allah SWT untuk menunjukkan yang hak itu tetap hak, jadi justru mempersilahkan, silahkan berarti sangat yakin. Kalau nggak yakin nggak mungkin seperti itu. Yakin Allah akan menolongnya, memenangkannya. Ya, fa'alqaw hibalahum wa isiyahum wa qalu bi'izzati fir'aun inna lanahnu al-ghalibun. Empat. Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata, demi kekuasaan Fir'aun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang. Mereka pun dipersilahkan melemparkan lebih dulu,
Maka fa'alqaw hibalahum, maka melemparkan tali temali yang mereka bawa, wa isyiyahum, maupun tongkat-tongkat mereka. Isyiyah jamak dari aso. Ada aso yang atawakkal alaih, adalah tongkatku yang bersandar padanya. Jamaknya isyiyun. Maka mereka pun melemparkan tali temali mereka wa qalu indal ilqa, dan mereka mengatakan ketika melemparkan itu, ilqa dari alqa, melemparkan, mereka sambil mengatakan, apa yang dikatakan? Nuqsimu bi'adhamati Fir'aun, bi'izzati Fir'aun, maksudnya kami bersumpah dengan maha kuasanya Fir'aun. Inna lanahul ghalibun wa sultani, dan juga kekuasaannya. Inna nahnul ghalibun li Musa, sungguh kami akan menang atau mengalahkan Musa. Jadi yakin menang itu, dan mengharapkan tadi imbalannya yang besar tadi, apapun yang dia inginkan, janjikan oleh Fir'aun. Fir'aun kecil hari banyak dia. Yang lalu kadang-kadang Fir'aun kecil banyak komentar. Ya. Dan sudah dapat pemberian juga kan. Iman dikorbankan mendekat Fir'aun zaman sekarang. Berikutnya fa'alqa Musa 'asahu fa idza hiya talqafu ma ya'fikun. 46 ya. Ya, berikutnya ya. Maka tersungkurlah yang 45 dulu. 45. Kemudian Musa melemparkan tongkatnya, maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu. Baru setelah mereka melemparkan itu, dan itu juga tampak seperti ular, baru Nabi Musa itu atas perintah Allah juga untuk melemparkan tongkat. Tiba-tiba saja berubah menjadi Thuban, hayyatun azimah. Ini hayyatun ya, bukan hayatun. Panjang hayatun itu artinya kehidupan. Hayyatun itu ular. Al-hayatud dunya, kehidupan dunia. Hayyatun azimah, ular yang sangat besar. Kemudian fa'idah dia taqtani'u, dan tiba-tiba dia menelan hasil sihirnya Fir'aun tadi, yang tali temali seakan jadi ular, maka ditelan oleh ular besar dari tongkatnya Nabi Musa. Wa tasdaridul hibal wal isyiyah allati ikhtalaquha bismi syikh,
Watas dari itu dan dikatakan binasalah tahli maupun tongkat-tongkat yang mereka lemparkan tadi yang seakan-akan jadi ular tadi habis binasa berantakan. Alat ikhtalaqa itu dari kata khalaqa. Khalaqa itu artinya mencipta. Kalau ikhtalaqa membuat-buat. Ikhtalaqa. Kalau ikhtaro itu dalam bentuk ucapan atau karya-karya tulis. Ikhtaro membuat sesuatu yang bohong. Kalau ikhtalaqa menciptakan suatu ciptaan yang sengaja dibuat-buat, bukan yang sebenarnya. Jadi Allah ikhtalaqa bismillah yang mereka buat-buat atas nama sihir. Haitsu khayyaluha linnas hayyatin tas'a. Haitsu khayyaluha khayal di manusia akan dibikin halusinasi pada itu ya, tampaknya kelihatannya kayak ular bukan ular. Khayyaluha linnas hayyatin tas'a, yang tampak sepintas bagi manusia dan ular juga yang tas'a, yang berjalan cepat. Wa sumiyatil asya ifkan mubalaghatan. Kemudian benda-benda yang tadi tali temali rangkaian yang berubah seakan jadi ular tadi, Al-Quran menyebutnya sebagai ifkan. Ifkan itu artinya kebohongan, kedustaan. Jadi kok benda kok disebut ifkan, ini mubalaghatan, menunjukkan bahwa sangat apa namanya, sangat aneh dan utara mukjizat jauh. As-saharatu sajidin, maka tersyukurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud kepada Allah. Inilah ya, contoh bahwa ilmu apapun itu kalau dikuasai betul itu akan mendekati seseorang dengan rububiyahnya. Sudah tahu dia Allah, biasanya langsung mengaku kalau ilmu itu benar-benar dikuasai. Ilmu apapun bisa contohkan dulu benar bukan panjang saja. Masalah ulama itu dalam Al-Quran nama yakhshallaha min ibadil ulama dalam surat Fatir ayat 28-27. Sungguh orang-orang yang takut kepada Allah itu hanyalah para ilmuwan. Saya menerjemahkan bukan ulama bahasa Indonesia, ulama hanya ahli ilmu agama. Tapi kalau asal maknanya ilmu apapun, jadi ilmu itu akan membuat orang itu takut kepada. Kenapa kok bisa takut? Menciptakan langit misalnya. Pakai tiang atau tidak pakai tiang? Tidak pakai tiang. Pakai tiang, tapi tiangnya bukan tiang jalur, Pak. Tiangnya tiang yang
tidak terlihat di ghairi amadin tarawna, atau kedua kali salah, tanpa tiang yang dapat kau lihat. Di ghairi amadin saja. Al-An'am 13 bukan 11. Di surat 13 ya, ayat 2 dan surat 31 ayat 10 ya. Kita lihat ya, surat Ar-Ra'd, Ar-Ra'd ayat 2 di awal surat. Ar-Ra'd itu setelah surat Yusuf. Allahul ladzi rafa'as samawati bi ghairi amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma yudabbirul amra yufassilul ayat la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kami lihat. Kemudian dia bersemayam di atas ars dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan makhluknya, menjelaskan tanda-tanda kebesarannya supaya kamu meyakini pertemuan dengan Tuhan. Ya, Allah lah yang mengangkat dan meninggikan langit bigori tanpa amadin tiang tarawnaha yang kau lihat. Bab kalau apa namanya, setiap kata setelah nakiroh yang tanpa al, seperti amadin bukan al-amadi, tidak, itu posisinya sebagai sifat. Jadi tanpa tiang yang dapat kamu lihat. Ya. Ya. Berarti ada tiangnya apa enggak kira-kira? Ada tapi enggak kelihatan gitu ya. Maknanya itu. Tiangnya apa yang enggak kelihatan itu? Gravitasi itu, tarik menarik antar planet itu yang intinya itu ya, tampaknya nggak ada tiangnya, balas ada tiangnya itu. Baru setelah itu menusuk Paris, menundukkan mata dan bulan untuk kita tentu, dan semuanya beredar di garis edarnya sampai batas waktu tertentu. Allah mengatur semuanya ya, merinci ayatnya agar kamu yakin bahwa pada saat nanti pasti harus bertemu dengan Allah dalam hisab itu ya. Satunya lagi surat Luqman ayat 10 ya, Luqman ayat 30, surat 31 ya. Ayatnya 10. Khalaqas samawati bi ghairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiyah fa ambatna fiha min kulli wa alqa fil ardi rawasiyah an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabbah wa anzalna minas sama'i ma'an fa ambatna fiha min kulli zawjin karim. Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihat,
Dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi supaya bumi itu juga menggoncangkan kamu dan memperkembangbiakkan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tunjukkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kau lihat tadi. Dan di bumi Allah menancapkan apa? Rawasi itu gunung. Ya. Gunung itu ternyata bisa dihilangkan gunung itu. Gunung kita terutama ya. Jadi gunung misalnya dipotong, nanti akan tumbuh gunung baru. Ya. Contohnya Krakatau itu sekarang sudah 200 meter di atas permukaan laut munculnya itu. Di Gunung Kelut yang apa namanya asalnya ada kawahnya itu sudah 200 meter juga tingginya. Kawah itu sudah muncul anakan gunungnya. Di antara manfaatnya Pak antami dabikum, supaya bumi tidak mudah goncang. Kalau gunung dipapas, bumi goncang. Apa? Gunung dipapas. Bisa jadi. Dan angin sangat kencang juga, jadi nggak ada kehidupan mungkin. Juga nggak ada sungai nanti Pak. Sungai itu kan dari gunung kan. Jadi menurunkan apa namanya hujan, disimpan oleh tanaman pohon hutan yang di gunung itu, baru dikeluarkan lagi bentuk tetesan kecil itu aja. Ngumpul jadi satu sampai Surabaya sudah berubah jadi kopi susu itu ya. Kalau di Terawas sana bisa langsung diminum langsung itu ya, masih murni sana ya. Itu. Di antara hikmah jadi itu pakunya bumi berakan begitu, ditambah lagi ya tadi hujan itu disimpan di sana nanti kembali. Makanya dalam Al-Quran itu kadang-kadang air hujan itu disebut apa? Ar-Raja. Ar-Raja ya. Wassama'i dzatir raja kan begitu ya, bukan dzatil mator ya. Itu ternyata petunjuk kepada teknologi juga sebenarnya. Jadi langit itu ya, yang mempunyai air yang itu dikembalikan, raja air jiu kembalikan, dzatir raja yang kan dikembalikan ke bumi. Jadi berarti asal usul air hujan itu bukan dari langit, air yang dari bumi ya, dari gunung tadi mengalir terus sampai ke laut, matahari menjadi ini uap naik lagi ke atas, di bawah angin. Jadi hujan dikembalikan ke bumi ya. Jadi justru mengisyaratkan tentang proses terjadinya hujan itu wassama'i dzatir raja ya. Ya. Kemudian dari itu ya wabatsa fiha min kulli dabbah, Allah menyebarkan di atas bumi berbagai macam jenis makhluk melata di atasnya, yang berkaki 4, yang berkaki yamsi ala batnih, ada yang berjalannya di atas perutnya tidak pakai kaki. Seperti apa itu kira-kira? Ular itu. Kita manusia masuk dapat. Iya dapat. Yang kakinya 2 ya. 4, tapi yang 2 namanya sapi'i gitu mah. Kakinya 2 sapi'i gitu, ya. Ya, ya. Ada sapi kaki 2 ternyata sapi'i gitu ya. 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 Dan itu ada takarannya, ada ukurannya. Semua Allah inna
Khalaqnakum biqadar, ada kadarnya. Wa wada'al mizan, semuanya ada takarannya. Jadi antara predatornya dengan mangsanya itu seimbang. Jadi tidak akan kehabisan dan juga tidak melebihi. Nah, ini kadang-kadang manusia yang merubah itu ya. Misalnya sekarang ular pun dimangsa oleh manusia ya. Ular pun diambil, dia dijadikan komoditas, dijual ke luar negeri ya. Kalau ularnya berkurang nanti hama khususnya tikus yang menjadi makanan ular itu merajalela ya, merajalela ya. Atau tikus kodoknya dihabisi oleh manusia, ularnya berlebihan juga, akhirnya ular masuk rumah, masuk kampung ya. Harimau juga begitu ya. Di sana di hutan sudah habis, turun ke kampung-kampung ya. Mencari hari-hari yang lain, Haryanto, Haryadi ya. Yang ternyata lebih buas daripada harimau ya. Harimau, mangsa harimau kan nggak ada, Haryadi. Manusia memangsa manusia ya. Jadi ada keseimbangannya. Sekarang itu dibahas dalam masalah ilmu ekologi ya. Nah, mungkinkah manusia bisa menciptakan seperti itu? Nggak mungkin ya. Sehingga tadi kalau sudah seperti itu, dari para ilmuwan itu tinggal pilih satu di antara dua jalan. Yang jujur akan mengatakan pasti ada pencipta, ada yang mengaturnya, ada menatanya. Dan sampai ini dia akan berusaha mencari siapa itu. Maka ketemulah dengan Allah Rabbul Alamin itu, dan dia menjadi muslim biasanya. Yang satu tidak mau jujur, Allah ini sudah alam gitu ya, menjadi ateis jadinya. Pokoknya dianggap alam yang mencipta, yang mengatur ini ya. Karena alam itu asal maknanya alamah. Alamah itu tanda bukti. Dari Rabbul Alamin itu Tuhan sebagai penjaga tanda bukti kekuasaannya dan keesaannya, yaitu Allah Rabbul Alamin ya. Ya. Jadi ilmu apapun, tentu apalagi kok ilmu agama. Belajar ilmu agama kok malah tidak beriman, itu sangat aneh. Ilmu apapun. Nah ini tadi yang di sini tadi saya katakan, saya berikan contoh dulu. Tukang sihir tidak pernah belajar agama. Tapi begitu mereka menguasai sihir, begitu dipertandingkan dihadapkan dengan mujizat-mujizat, mereka langsung tahu persis ini bukan sihir. Nah, mereka itu bisa belajar dari mana? Sihir. Apa itu? Sihir itu mereka belajar dari mana? Dari setan, Pak. Setan. Ya. Di kita ada sihir nggak di kita? Ada. Om Yohan ya. Ya. Bisa juga dari jin. Jin. Karena setan juga dari jenis jin juga kan. Ya, ada dari jin. Ya. Tuyul termasuk jin apa bukan itu? Sisa. Ya. Tapi ya itu saya beberapa minggu yang membahas di namanya Al-Hikmah ya. Orang yang berkolaborasi dengan jin yaitu. Dan ternyata ayatnya melarang kita. Jadi ketika nanti Allah menghisab jin, ya ma'syarul jinni qad istakthartum minal insi ya. Itu dalam Al-A'raf kalau nggak salah dia. Hei jin, para jin, sungguh kamu telah sekian banyak menyesatkan manusia. Ternyata yang berbicara malah manusia. Manusia siapa itu? Manusia yang berkolaborasi dengan jin. Rabbana istamta'a ba'duna ba'dhan. Wahai Tuhan kami,
Kami kan sudah saling mendapatkan kenikmatan, mendapat manfaat dari kolaborasi antar kami itu. Manusia yang jawab itu. Langsung jawab Allah, qalan naru maswaakum khalidina fiha. Allah berfirman, tempatmu manusia di neraka selama-lamanya illa masya Allah, kecuali Allah mengendaki yang lain. Inna rabbaka hakimun alim itu. Iya, ya meskipun jin muslim bisa jadi. Ya. Dalam surat An-Nahl kana rijalun minal insi ya'udzuna birijal minal jinni fazaduhum rohaqa, kan begitu. Dulu ada orang laki yang minta tolong kepada jin. Apa yang terjadi? Fazaduhum rohaqa. Jin itu menambah kesesatan orang-orang yang berkolaborasi dengannya itu. Ketika Nabi Sulaiman waktu itu memindahkan singgasana istananya itu, karena dari jenis jin juga kan yang menawar. Ifrit. Kalau Ifrit menulisnya anak atika bi qabla an taquma min maqamik. Aku sanggup untuk memindahkan itu sebelum kamu sempat berdiri di tempat duduk. Ya. Ternyata berikutnya wa qala alladzi indahu ilmun minal kitab. Manusia biasa yang dapat kitab, ilmu dari kitabnya Allah. Bal ana atika qabla yartadda ila katarfuk. Baru sanggup memindahkan sebelum kelopak mata kembali alias sekejap mata saja. Nabi Sulaiman enggak memilih jin, Mbak. Masuk nawar pertama ya. Itu coba enggak saya surat Al-A'raf tuh ya. Nomornya itu enggak hafal saya, susah ngapal nomor ayat itu. Araf atau An'am ya. Araf ya. An'am berarti. Masya Allah ya. Lupa. Al-adzabi qala an-naru maswaakum sawa. Masya Allah, kalau mencari susah ya, tak jam sawa, padahal hafal itu saya ayat itu. Sawaya ya. Iya, surat Al-An'am 128.
Ya itu. Wa yauma yakhshurum jami'a ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal insi. Qala awliya'u minal insi Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana allati ajjalta lana. Qala an-naru mathwaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah. Inna rabbaka hakimun alim. 128 Pak. Al-An'am ya, An'am ya. Dan ingatlah hari di waktu Allah menghimpunkan mereka semuanya, dan Allah berfirman, hai golongan jin, setan, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, ya Tuhan kami, sesungguhnya sebagian dari kami telah dapat kesenangan dari sebagian yang lain, dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami. Allah berfirman, neraka itulah tempat yang kamu, sedang kamu kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu Maha bijaksana. Ya. Yauma seperti itu ada fi'ilnya, fi'ilnya yang mahdzuf, uzkur yauma. Ingatlah suatu hari. Ketika Allah mengumpulkan seluruh jin dan manusia, maka Allah berfirman kepada jin dulu, ya ma'syarul jinni, kaum jin, qad istaktsarna minal ini, sungguh kalian telah sekian banyak menyesatkan manusia. Jin enggak menjawab, yang menjawab qala auliya'uhum minal insi, berkatalah ya orang-orang yang dekat dengan orang-orang yang dekat dengan jin, ya, walinya jin ya, atau yang minta kepada jin, istamta'a ba'duna bi ba'din, kami kan saling dapat manfaat, kira-kira bebasnya begitu. Tolong menolong kami dengan jin membawa manfaat buat kami. Alasan mana? Tapi dijawablah, qalan naru mathwaakum, nerakalah tempatmu, khalidina abadi di sana, illa masya Allah, kecuali Allah menghendaki lainnya. Jadi apa namanya, dulu pernah di Surabaya pernah ada bisnis jin ya, tahun berapa itu ya, siapa ingin berkolab dengan jin bisa beli 50 juta apa berapa tuh. Joko bodoh itu kalau itu kolaborasi dengan bisa jadi ya, sekarang kan bertobat ya kan, sekarang bertobat, gundul juga sekarang, nggak gondrong seperti dulu itu ya. Dan itu banyak kita warung-warung yang pelaris itu dengan apa itu, yang dengan perantara gitu juga. Itu ada yang pernah ngikuti yang anu itu, siapa nama itu, Hiroshi siapa, yang kayak orang Jepang yang terakhir kena narkoba juga itu yang mengadu ke sana dan sebagainya. Itu pengalamannya, ada yang jualan dengan memanfaatkan agar jin supaya jadi pelaris itu, yang seringkali ternyata minta tumbal ya. Tumbal. Kalau tumbalnya yang punya toko sih lumayan, kadang-kadang tumbalnya jadi pembeli juga. Sehingga kalau kadang-kadang ada warung yang anehnya apa ya itu, kok pembelinya kok keroyokan, itu perlu waspada juga kita, bisa jadi karena menggunakan itu ya. Pak Minto kemana ya? Enggak tahu ya, barangkali saja ya. Karena Pak Minto kan di sini kan ya, tapi sudah dulu katanya, sejak dulu. Jadi Pak Arif itu dulu kerjasama dengan Pak Minto itu sejak masih di Perak sana katanya.
Terus Pak Arif itu kan beli ruko di sini, berapa dibeli itu. Dulu saya di Pasar Turi. Pak Minto ditarik leselnya kan di situ kan untuk ya, nempeng gitu. Sekarang dipindahkan itu meledak. Bisa jadi, belum tentu ya. Apa? Ada yang kami dengan diri kami orangnya cantik. Tahu aja ada jin cantik ini yang masuk Islam ya. Loh, bisa jin itu, kalau jin itu kan bisa menampakkan dia dalam bentuk manusia. Ya. Apa namanya, menjelmakan ini seperti malaikat. Ya. Kalau dalam bentuk aslinya menakutkan pasti Pak ya. Untuk menipu itu memang seperti itu. Penipuan itu mesti selalu ucapan juga dikemas, dirinya mungkin juga dikemas juga, dihiasi yang macam-macam. Penipuan itu. Orang jadi anggota DPR juga itu, wali kota, gubernur, sampai presiden. Ya. Kan mengemas segala, supaya tampak serba baik, telah jadi jeketek aja. Ilmu jin yang dipakai. Kelihayan jin untuk mengemas barang busuk menjadi mempesona, itu ciri khas jin. Dan itu pasti dari ketentuan Allah. Ya, saya kira sama itu saja. Yang tadi Nabi Sulaiman itu yang memindahkan kan manusia. Apa? Yang memindahkan istana tadi itu kan manusia. Istana Bilqis tadi itu yang memindahkan itu kan manusia bukan jin. ya. Kalau dilogikakan itu gimana maksudnya? Ya nggak tahu lah itu, karena kalau itu kan ya seperti Nabi Musa, bagaimana kok tongkat jadi ular benar, ya seperti itu. Seperti itu. Ya. Nabi Muhammad ketika membelah bulan dengan tangannya ini kok terbelah, gimana itu kira-kira? Itulah apa namanya, demonstrasi, salah satu demonstrasi Allah akan kekuasaannya, tapi melewati makhluknya sebagai bukti bahwa dia benar-benar utusan Allah. Ya. Jadi nggak bisa dianalisa kalau udah mukjizat itu ya. Ya. Makanya orang yang saya juga sama mukjizat. Misalnya pernah bisa memukul batu dengan tongkat, fangfajarat min husnata asrata aina. Ternyata pecah, bahkan memancarkan 12 mata air. Itu kalau mengandalkan rasio aja, nggak mungkin. Batu dipukul pakai tongkat, tongkatnya yang hancur bukan batunya, gitu ya. Itu dulu siapa yang dari Surabaya ada itu? Siapa yang bikin ya akhirnya meninggal di bypass Krian? Siapa? Dulu tinggalnya di apa namanya sini, timurnya yang jalan ke Rungkut, sebelum Rungkut Industri belok kiri. Pengajiannya Basoir dulu. Itu yang mengaku ya pernah belajar di teologika yang Batu itu, Kristen itu. Pernah ngaku juga dari UIN Jakarta gelarnya, dan mengaku juga dari UNER. Lupa saya. Itu nggak percaya. Kok tongkat pukulkan ke laut kok bisa terbelah? Nggak masuk akal. Yang masuk akal ya memang waktu lautnya lagi surut katanya. Masih orang seperti itu sudah berarti itu mempertuhankan akal, orang seperti itu. Apa? Iya. Jadi menganggap akal itu atas segala-galanya jadinya itu.
Hari kecenderungan liberalis kan juga begitu. Ya, analisanya orang yang non muslim itu jadi panduannya. Meskipun hadis Rasulullah mengatakan lain, nanti dianggap fanatik, dianggap apa yang berpegang pada Quran. Termasuk sekarang ini Menteri Agama kita ya. Para penghafal Quran calon radikalis, calon apa teroris ya. Dapatnya dari mana itu? Ya. Dan itu kan sama sudah menghalangi orang menuju jalan Allah kan itu. Orang belajar Al-Quran kan menuju jalan Allah. Dengan itu berarti menghadang itu. Wa semua itu yudha'af lahul azab yaumal qiyamah, akan dilipat gandakan azabnya di hari kiamat ya. Saya yakin kenapa mereka dia ini dipilih jadi menteri memang ditugasi untuk itu. Memberantas radikalis, makanya anggung-manggungnya tiap hari gitu dok ya. Dan anehnya di orang Aceh itu, anehnya orang Aceh ya. Ya sudah. Bahkan ngomong di situ lebih susah daripada setan. Iya. Ya. Itulah ya. Jadi kok ya tahu aja Pak Jokowi itu ya, kalau ada orang itu ya siapa Pak? Pembisiknya siapa itu ya? Ternyata akrabnya Luhut itu. Luhut itu siapa? Menstruasi katanya Pak. Tahu menstruasi? Menteri segala urusan dan situasi katanya. Menko Maritim kok yang diurusi Meikarta, yang diurusi apa aja diurusi. Iya kan? Menteri segala urusan. Agak marah waktu dialog dengan Najwa itu. Ya. Ya, penguasanya Indonesia kan itu sekarang ya. Penguasanya dia itu, sama satunya lagi siapa jenderal juga tuh, Priyono Hendro Priyono itu ya, yang dulu membawa mobil Malaysia bawa ke Indonesia, mobil apa namanya itu? Proton ya, ya. Mau dikawinkan SMK. Ya, nah di sini tadi inilah ya. Setelah tadi bersumpah ya demi kuasanya Fir'aun ya. Ternyata apa? Ketika Musa melemparkan itu, menghabisi seluruh karyanya tukang sihir, faulqiyas saharatu sajidin. Ini jujur di tukang sihir karena ilmunya ya. Dalam tes perguruan tinggi apa sekarang masih pakai itu ya, model multiple choice itu ya, pilihan ABC itu, ABCD misalnya ya. Itu kalau menguasai betul langsung mudah, oh ini A yang benar gitu. Tapi kalau setengah Pak, A ya kaya bener, B ya kaya bener, C ya kaya bener, akhirnya wis apa nama spekulasi aja itu ya. Ya. Tapi kalau udah menguasai betul tidak seperti itu ya. Makanya meskipun ilmunya ilmu membedakan antara sihir, kalau sihir saya tahu semua ini bukan sihiran, maka langsung sujud ulqiyas saharatu sajidin, sujud tersungkur. Qalu amanna bi rabbil alamin. Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan semesta alam. Dalam ayat lain, ayat lain apa nama itu, bukan Fir'aun. Oh ya Fir'aun juga beriman kan?
akhirnya, tetapi ketika sudah akan tenggelam. Amantu billadzi amanat bihi Banu Israil. Aku sekarang kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Ya. Dijawab al-an, baru sekarang. Silahkan mampus baru ngatur iman. Waqat asyaita qabl, padahal sebelumnya kamu luar biasa bermaksiat. Fal yauma nunajjika bi badanika litakun man khalfaka ayah itu. Itu ada dalam surat Yunus itu. Surat Yunus 91 saya kira. 91. Jadi Fir'aun saja itu akhirnya beriman, tapi sudah melewati deadline ya. Nomor 90 itu Pak ya. Wa jawazna bi al-bahra wa atba'u fir'aun wa junudu baghyan wa adwan hatta idza adraqal gharq qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi Banu Israil wa ana minal muslimin. Al-an laqad kunta minal mufsidin fal yawma nunajjika bi badani takuna man khalfaka ayah wa inna katsira minan nasi an ayatina la ghafilun. 3 ayat ya. 90, 91, 92. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Muslim atau yang berserah diri. Ayat 91. Mengapa baru sekarang kamu beriman? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu, dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. 92. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelah kamu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Ya. Jadi ini imannya Fir'aun. Kami seberangkan Bani Israel itu Laut Merah, ada terjemahan harap bebasnya. Maka Fir'aun dan tentara pun mengejarnya, mengejar Bani Israel, Nabi Musa dan Bani Israel, tentu untuk memusuhnya, membunuhnya. Sehingga ketika sudah nyaris tenggelam, baru mengatakan, aku telah beriman bahwa sungguh tidak ada Tuhan yang hak kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, dan aku menjadi orang Muslim. Ini pernyataan Fir'aun menjelang tenggelam. Sudah nggak ada harapan untuk bisa hidup itu ya. Maka al-an baru sekarang kon kasep kon kalau bahasa Surabayanya ya, kasep kon gitu ya. Waqat asyaita qabl, sebelum ini kamu begitu durhaka. Wa kunta minal mufsidin, yang termasuk orang sangat berbuat kerusakan. Fal yauma nunajjika bi badanika. Maka suatu hari nanti itu akan aku selamatkan kamu utuh dengan badanmu. Ini tenggelam di laut, tapi oleh Allah dijanjikan akan dibiarkan utuh. Perlunya apa? Litakuna liman khalfaka ayah, perlunya agar kamu menjadi pelajaran, bukti nyata kekuasaan Allah itu.
Namun saya sebagai manusia tetap saja lalai kepada ayat atau melalaikan ayat-ayat kami ya. Ini tidak ada proses apa namanya keahlian orang Mesir apa mumi, mayat-mayat di sana dimumi sehingga tidak membusuk, mengering nanti ya, dan, ya. Nah, ini tidak, ini tenggelam di laut jadi mestinya membusuk ya. Habis begitu dimakan ikan. Tapi Allah menjadikan akan selamat dalam bentuk utuh, dan ini akhirnya ditemukan juga akan di darat temunya. Kok bisa di darat? Allah kok pelakunya. Jadi mesti kalau kita pelakunya Allah sudah tidak perlu ditanyakan bagaimananya. Ya. Yang telang dah, apa namanya, jangankan badannya Nabi Musa, sebelumnya kan Nabi siapa? Yang siap, yang sempat untuk hidup di perutnya ikan paus, Nabi Yunus. Berarti dilempar ke darat juga kan? Bahkan di Aceh sampai sekarang masih ada di kota, tengah kota itu kapal lebih besar dari masjid ini, lebih panjang ya. Kira-kira lebarnya seperti ini, panjangnya lebih. Dilempar di darat itu, dan kemudian di bawahnya itu banyak mayat-mayat juga itu, karena di perkampungan sampai sekarang masih bisa disaksikan itu. Dan itu tidak mungkin bisa dibawa ke laut lagi kecuali daratnya dibedel, dibikin apa seperti terusan itu, baru nanti ditarik ke laut lagi. Karena itu kapalnya PLN itu, kapal apa namanya menggunakan listrik ya, apa namanya, pembangkit tenaga listrik itu asalnya diambil dari Sulawesi sana, dibawa ke Aceh, dipinjam dulu, dipinjam. Ternyata kena tsunami itu terlempar ke darat itu. Ya. Dan tidak hanya itu, ada yang lainnya, tapi yang terbesar itu. Ya, saya kebetulan pernah datang ke sana, ya. Sedang Fir'aun hanya satu orang, gampang. Kemudian konon yang menemukan itu sarjana arkeologi dari Inggris, dan di daratan, tengah daratan, bukan di pantai. Gimana membedakan dengan Fir'aun yang lain? Kandungan garamnya. Jadi ini menjadi Fir'aun asin sih ini. Tidak seperti yang lain itu. Ya, jadi Fir'aun saja akhirnya beriman, tapi sudah terlambat. Dan sengaja dibikin utuh, sampai hari ini masih utuh itu. Dan itu dipamerkan di mata-mata, dibawa ke London, ke Paris, ke Moskow, dipamerkan Fir'aun jangan itu. Ya. Kadang-kadang di anu juga ada foto di medsos kita itu. Apa? Ya, kebetulan kok saya melihat saya tidak terlalu tinggi biasa juga ya. Tapi ya kalau mau tinggal tulang-tulangnya Pak ya, tulang badan tapi badannya kering. Kayak ayam pangau kering gimana kalau itu ya. Ya, kering. Kalau makamnya itu makam, nah makam Nabi Syuaib itu dulu, tapi sekarang udah diperpendek juga. Itu nisannya satu di sini, satu di pojok sana. Ya. Itu di dekat Laut Mati. Kita kalau biasanya kalau ke Yerusalem itu ada apa namanya ziarah juga ke situ, ke makamnya, naik di bukit Pak, di kota
itu bisa jarang yang kuat itu ya, naiknya. Sementara laut mati itu di bawah sekali ya. Itu konon 200 atau 400 meter di bawah permukaan laut itu ya. Jangan laut mati itu ya. Kenapa disebut mati? Karena di laut itu tidak ada kehidupan. Itu danau sebenarnya, bukan laut ya, danau ya, tidak terlalu luas, masih luas Danau Toba ya. Karena garamnya yang sangat tinggi sehingga ikan pun tidak sanggup untuk hidup di situ. Yang hidup apa ya? Nggak ada. Yang bisa hidup di situ. Manusia, Pak. Karena manusia berenang sih nggak perlu bisa berenang, nggak bisa tenggelam. Jadi nggak bisa renang pun nggak tenggelam di laut hitam itu. Ya. Dan lumpurnya itu dibuat apa untuk kosmetik itu udah baik untuk menghaluskan kulit, Pak ya. Jadi mungkin kalau Pak Yahya pakai itu seperti 17 tahun lagi ya lagi. Saya memposting itu ada orang tua ada umur 8 bulan gitu pakai ke Pak Anu gitu enggak ya? Ya lah, jadi muda. Di sudah tambah muda lagi, bingung dia gitu. Jadi sekali dalam bentuk kosmetik itu dijual di sana, ya tapi ya dan mahal harga di sana, pakai rupiah ya, memang harganya pakai dinar. Nah, turis-turis itu pada mandi di situ, Pak. Kemudian badannya itu dianu lumpurnya itu semuanya. Minum itu ya? Apa? Minum banyak situ. Turis-turis mandi kan biasanya nggak pakai baju. Iya. Ya dilapisian itu lumpur itu untuk menghaluskan kulitnya itu. Ya. Makanya kata mahasiswa Indonesia, kalau ke situ aku gelem kan bludru turis itu katanya. Siap bludru badannya turis itu katanya ya. Ya. Ya, kita kembali ke ini tadi ya. Jadi langsung sujud ya. Bi Rabbil Alamin karena melihat rububiyahnya Allah dalam mukjizat itu. Siapa Rabbul Alamin? Langsung dijelaskan, belum sempat bertanya Fir'aunnya, Rabbi Musa wa Harun. Tuhannya Musa dan Harun. Maka Fir'aun pun berang. Qala amantum lahu qablan adzana lakum innahu lakabirukum alladzi 'allakamus sihr. Fasafala saufa ta'lamun la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum ajma'in. Fir'aun berkata, apakah kamu sekalian beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui akibat perbuatan. Sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilah, dan aku akan menyalibmu semuanya. Ya. Jadi marah, kurang ajar kalian kira betul ya. Kamu ikut Musa ya, sebelum aku memberikan izin pada kamu. Padahal sungguh Musa itu adalah ya, pembesar tukang sihir yang mengajarkan kepada kalian sihir. Maka pasti akan aku mutilasi kira-kira sekarang kamu. Aku potong tangan dan secara silang dan kemudian kami salib kamu. Kami salib kamu semua ya. Ini tafsirnya ya. Qala Fir'aun lis-sahara
Fir'aun berkata pada tukang sihir, amantum li Musa qabla an tasta'dzinuni. Kamu beriman padamu sebelum kamu minta izin padaku. Ai innahu berikutnya ya, innahu laghfirun itu tafsirnya, innahu raisukum, sungguh Musa itu kepalamu, ketuamu, alladzi ta'alamtum minhu asir, yang kamu belajar sihir darinya, wa tawata'tum ma'hu liyadhhara amrahu, liyudhhira amrahu. Tawata'tum artinya kamu bersekongkol dengannya, bersekongkol dengan Musa untuk memenangkannya. Arada Fir'aun bihadzal talbis, ini sering apa MH ini talbis itu mencampur atau mengacau balukan. Arada bihadzal talbis ya. Jadi Fir'aun dengan ucapan ini maunya mengacau balukan, dibalik tukang sihirnya malah justru Musa, balik kacaukan atas kaum mereka, li'alla ya'taqidu anna syahra amanu an basirah, agar orang-orang Mesir tentu saat itu tidak meyakini bahwa para tukang sihir itu beriman atas dasar bukti nyata. Basirah juga bukti nyata. Wa dhuhuri haq, karena munculnya hak kebenaran. Qala Ibnu Katsir berpendapat hadhi mukabarah. Mukabarah itu apa ya? Mukabarah itu sebetulnya sudah tahu bahwa dia salah dan lawannya benar, tapi tetap nggak mau menerima. Itu mukabarah. Apa istilah bahasa Indonesia yang nggak tahu itu mukabarah ya? Apa? Ya pokoknya nggak mau lah, pokoknya tetap saja merasa takabur ya, meskipun terkalahkan ya, mukabarah ya. Ya'lamu kullu ahdin butlanaha, setiap orang tahu kebatilan mukabarah itu. Fa innahum lam yastami'u bima qabla dzalikal yaum, karena tukang sihir belum pernah berkumpul dengan Musa. Dari mana belajarnya kalau dianggap jagonya apa gurunya para tukang sihir? Fa kaifa yakunu kabiruhum, maka bagaimana mungkin Musa jadi pembesar mereka, pembesar tukang sihir? Alladzi afadhum sina atas sihri, afadah dasarnya memberikan faidah, tapi maksudnya mengajarkan kepada mereka teknologi sihir kalau gitu, sina atas sihir. Hadza la yaquluhu aqil, ini tidak mungkin dikatakan oleh seorang yang berakal sehat ya. Suma tawa'adum biqolihi, kemudian mengancam tawa'adahum biqolihi dengan ucapannya ya. Fala saufa ta'lamun, sungguh pasti kau akan tahu. Saufa ta'lamun anda iqabi, kamu akan tahu rasanya nanti ketika aku mengikop, mengazab, menyiksa kalian. Wabala ma sana'tum minal imani bihi, dan keadaan kamu ketika setelah kamu beriman kepada Musa. Jadi keadaan setelah disiksa oleh Fir'aun itu maksudnya ya. La uqatti'an diyakum ba'sum min khilaf, ay la uqatti'anna yada kulli minkum al-yumna wa rijl yusra. Maksudnya kalau aku potong tangan kanannya, maka tangan kirinya aku potong. Kalau kaki kiri yang dipotong, tangan kanan yang dipotong ya.
wala usallibannakum ajmain, dan setelah itu pasti kami salib setiap orang dari kamu ala jad'i syajaratin, di atas cabang pohon. Jadi setelah disalib digantung di cabang pohon. Wa atru hatal maut, kemudian saya tinggalkan sampai mati sendiri. Jadi tidak dibunuh tapi dipotong-potong aja, tangan kakinya tadi secara silang, disalib, digantung di atas pohon. Sak matei, kira-kira begitu, ancamannya seperti itu. Kamu jawab menurut apa? Qalu la ghaira inna ila rabbina munqalibun. Terjemahnya, coba terjemahan itu. Mereka berkata, tidak ada kemudaratan bagi kami, sesungguhnya kami akan kembali kepada. Ya, itu maknanya terserah, nggak ada masalah buat saya, nggak takut kira-kira ya. Aila dharara alaina, nggak ada rasa takut, ada yang menyusahkan kita. Fi wuqi ma wa'adtana bihi, apa yang kau ancamkan. Jadi nggak ada masalah buat aku, apa yang kau ancamkan kepada kami. Wala nubali bihi, dan kami tidak tidak ada perhatian, tidak mau pokoknya tidak memperhatikan ancamanmu itu ya, mengabaikan saja ancamanmu. Mubali nahtamu, memperhatikan, mubal bala yubali ya. Li'annana narji'u ila rabbina mu'milina ghufranahu, karena kami telah kembali kepada Tuhan kami dengan mengharapkan ampunannya. Jadi mereka pasrah, nggak melawan, kira-kira begitu ya, karena yakin betul Allah yang akan melindungi mereka. Inna natma yaghfir lana rabbuna khatayana, sungguh kami mengharapkan Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kami. Ai inna narju ayyaghfir lana Allah, sungguh kami mengharapkan Allah akan mengampuni dosa kami ya, dunubana allati salafat minna, yang telah lalu. Mu'milina qabla imanina, sebelum kami beriman ini, fala yu'aqibna biha, maka Allah tidak akan mengazab kami dengannya. Angkunna awwalal mu'minin, bisababin, disebabkan karena anbadarna qaumana ilal iman, disebabkan karena kami mendahului kaum kami, mendahului ya, mengawali boleh, kaum kami menuju keimanan. Wa kunna awwala man amana bi Musa, dan kami menjadi orang pertama yang beriman kepada Nabi Musa ya. Jadi karena iman itu sudah tidak takut ancaman mati, ancaman mutilasi ya, sudah noreken ya, padahal asalnya hanya menguasai ilmu sihir ya. Karena sangat menguasai, maka bisa mengintip sihir ini bukan. Nah, mestinya yang jujur itu seperti itu, ilmuwan yang jujur seperti itu. Yang tidak jujur, ini sudah alamnya kita ngatur ya. Itu hari ini pun ada orang semacam itu ya. Jadi uniknya para ahli di negara maju itu yang masuk Islam seperti itu ya. Karena pengetahuan mereka sangat mendalam tentang ilmu tertentu, akhirnya menyatakan keislaman ya. Ini yang dari Jerman konon buat tesis juga tentang itu juga ya, tentang jadi kebohongan ajaran Yahudi selama ini dibongkar oleh mereka itu. Tapi mereka tentu juga diancam, dikucilkan dan lain sebagainya. Ternyata saya kok dapat informasi yang orang Belanda, siapa namanya itu, yang membuat karikatur Nabi Muhammad itu karena kok masuk Islam tuh katanya. Ya. Yang anggota parlemen Belanda. Ya,
Waduh. Jadi asalnya sangat benci sama Muhammad itu, ternyata sekarang menjadi Muslim. Ya. Kalau yang Denmark itu katanya mati kosong katanya, hitam kosong. Gitu. Baik Bapak Ibu, ini kajian kita hari ini ya, 7:30 lebih ya. Mudah-mudahan memberkahi kehidupan kita semua, keluarga kita, rezeki kita, kesehatan kita, dan kita dijauhkan dari musibah yang terjadi saat ini ya. Kalau kita menjadi ahli masjid, insya Allah dan masjid tidak akan menjadi klaster untuk musibah ini. Allahumma sallimna min afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina warhamna wal muslimin wa qina syarra masa'ibid dunya wad din. Allahumma ansul islam wal muslimin wahdhul man khadhalal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin min as-sahayati was-suyu'in wa minal musyrikin adh-dhalimin al-kafirin. Allahumma ansurna ala man adana wa ansurna man la yakhafuka wa la yakhafu adzabaka ya rabbal alamin. Allah adfa'anna al-bala wal waba wal khsha' wal munkar wa jami'al marad wat ta'un wal fitnati ma la yakshifu wa la yakshifu innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata amal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbil izzati amma yasifun wassalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala khilafan, bila hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.